Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Yang tidak hadir kita doakan, yang sakit kita doakan semoga dia cepat sembuh. Sudah siap belajar? Sudah. Siap? Yang belum siap silakan keluarkan bukunya. Bukalah pelajaran 2 mengenal nama Allah dan kitabnya. Tema 3 kitab Allah membawa ajaran terpuji. Silakan dibuka. Yang belum menyiapkan buku, silakan siapkan buku dan pena. Buka pelajaran 2 mengenal nama Allah dan kitabnya. Hari ini kita akan belajar tema 3 kitab Allah membawa ajaran terpuji. Halaman 17. Kitab Allah membawa ajaran terpuji. Tema 3. Kelihatan? Tema 3. Kitab Allah membawa ajaran terpuji. Ini pelajaran tema 3 kitab Allah membawa ajaran terpuji. Tujuan kita belajar tema 3 kitab Allah membawa ajaran terpuji. Yang pertama, kita mengerti makna dari kitab Allah membawa ajaran terpuji. Yang kedua, kita mengerti dan memahami dan bisa mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari sikap terpuji. Yang ketiga, agar kita semuanya bisa berperilaku dan bersikap sesuai dengan tuntunan kitab Allah membawa ajaran terpuji. Tapi sebelum kita ke pelajaran hari ini, tema 3, Ibu akan mengulang pelajaran minggu kemarin, tema 2, kitab-kitab Allah membawa ajaran terpuji. Sekarang Ibu tanya lagi, yang kita pelajari minggu kemarin itu berapa jumlah kitabnya? Ada 4. Ada 4 ya. Ini kitab. Nah ini ada berapa ini? Ada 4. Yang pertama apa kemarin? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua ini apa? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Isa, kitab Injil, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian Al-Quran, ini Al-Quran, kitab suci agama Islam, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Masih hafal rukun iman? Masih. Rukun iman masih hafal? Masih. Rukun iman ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kiamat. 4, iman kepada nabi dan rasul. 5, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada qada dan qadar. Hafal semua? Sekarang Ibu tanya dulu. Rukun iman ada berapa, Aisyah? Ada 6. 1, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. 4,
kelima, iman kepada hari kiamat. pintar. Yang keenam, iman kepada itu pintar. 100 untuk itu. Kemudian yang akan kita pelajari, yang akan kita ulang pelajaran buku kemarin itu buku 5 yang ketiga. Ya. Kitab tadi ada 4. Kalau sudah Taurat dituliskan kepada Nabi Musa. Sekarang jumlah nabi. Kalau Nabi Musa itu menerima kitab namanya kitab Zabur. Nabi Daud mendapatkan kitab namanya kitab Zabur. Kalau Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Pinter. Ibu sengaja supaya kamu berpikir. Nah, jadi dibenarkan. Kalau salah boleh dibenarkan. Nabi Isa mendapatkan kitab Injil. Nabi Muhammad Al-Quran. Tapi ada lebih jumlah nabi itu ya, lebih dari 4. Cuma 4 ini yang mendapatkan keistimewaan dari Allah yang diberi kitab. Jumlah nabi ada berapa? 25 ya. Masih hafal jumlah 20 ini? 25 nabi ini kita dulu. Ada Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad Rasulullah. Baik, kita lanjutkan ke pelajaran kita hari ini. Tema 3. Kitab Allah membawa ajaran terpuji. Nah, yang pertama apa itu? Coba lihat ke depan. Kitab Allah membawa ajaran terpuji. 1. Berperilaku terpuji kepada Allah. Jadi setiap muslim itu wajib melaksanakan ajaran terpuji. Contohnya apa? Perilaku terpuji. Terus yang kedua apa ini? Berperilaku terhadap sesama. Kemudian yang ketiga ini apa? Berperilaku terpuji terhadap Tuhan. Yang keempat, berperilaku terpuji terhadap diri sendiri. Yang kelima, berperilaku terpuji mencintai lingkungan yang bersih. Yang pertama tadi apa? Kepada Allah. Nah, sikap terpuji kepada Allah yang pertama ya. Nah, contohnya apa? Sikap terpuji kepada Allah contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, sholat, ngaji, puasa, bayar zakat. Nah, itu contohnya ya. Kemudian contoh sikap terpuji kepada sesama manusia contohnya menolong sesama teman. Nah, ini ajaran terpuji kepada Allah Sang Pencipta contohnya sholat ya. Kemudian sudah sholat jangan lupa berdoa. Berdoa untuk siapa? Berdoa untuk diri sendiri dan berdoa orang tua. Ya. Ini ajaran puji kepada Allah. Kalau ajaran terpuji kepada sesama manusia, menolong temannya jatuh dari sepeda harus kita Terus ketika bertemu teman di luar sekolah atau di sekolah kita bersalam. Kita lanjut yang ketiga. Perilaku terpuji terhadap hewan. Ya. Coba perhatikan sini yang ketiga apa ini? Berperilaku terpuji terhadap hewan.
misalnya dia kering, setiap hari harus kita siram. Salah satu perilaku terpuji kepada tumbuhan. Lanjutkan ini, perilaku terpuji terhadap diri sendiri. Contohnya apa? Contohnya menggunting kuku sendiri. Contohnya apa? Contohnya kita itu sayang dengan diri sendiri. Apa contohnya? Membersihkan badan sendiri. Terus kalau kukunya panjang dipotong, ya. Kalau pakaiannya kotor dibersihkan. Kemudian sebelum berangkat sekolah mandi dulu, ya. Sesudah mandi apa, Andika? Sesudah mandi pakai baju sendiri, merapikan rambut sendiri, kemudian berangkat sekolah. Yang panjang kukunya harus dipotong. Sekarang ini perilaku terpuji, coba baca Andika ini. Berperilaku terpuji mencintai lingkungan yang bersih. Nah, berarti mencintai lingkungan yang bersih, Andika. Mencintai lingkungan yang bersih itu juga termasuk perilaku terpuji. Contohnya apa kalau gitu mencintai lingkungan? Nah, termasuk misalnya membuang sampah pada tempatnya. Ya. Kalau lihat sampah kita ambil, kita buang tempat sampah itu salah satu kita mencintai lingkungan yang bersih. Ini contohnya apa lagi? Kemudian kalau kelasnya kotor kita bersihkan, kemudian merapikan, mengepel agar kelas kita bersih. Kalau kelas bersih kita belajar sehat, belajarnya tenang, sehat. Kalau kelasnya bersih. Terus contoh perilaku terpuji kepada hewan ini. Nah, contohnya kalau kita punya peliharaan hewan tadi, kita apa? Kita beri makan dan minum. Terus ajaran terpuji kepada tumbuhan. Misalnya di rumah atau di lingkungan sekolah kita memiliki tanaman, harus kita kasih makan. Caranya disiram setiap hari. Nah, ini contohnya apa ini? Contoh ajaran terpuji kepada diri sendiri. Contohnya merapikan sebelum berangkat sekolah, merapikan pakaian, kemudian memeriksa badan kita apakah sudah bersih atau belum. Kemudian yang ini, nah, termasuk juga ajaran terpuji kepada diri sendiri tadi, yaitu memotong kuku. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sekarang evaluasi ya, mengerjakan soal. Setiap gambar kamu kasih 2 contoh. Kasih nama, belakang kasih nama. Kasih nama dulu ya, nama dulu ditulis, baru di belakangnya ditulis gambar 1. Perhatikan sini, gambar 2 itu ya. Ajaran terpuji kepada sesama manusia. Kasih 2 contoh. Masing-masing
masing-masing gambar dikasih. Kasih nama di atas boleh, di belakang boleh. Ya boleh di belakang. Namanya di atas boleh, di belakangnya boleh. Kasih nama dulu, baru dijawab. Nama dulu ya. Nama. Ini nama Mas. Namanya di atas atau di belakang? Boleh di atas, boleh di belakang. Masing-masing dapat kasih 2 contoh. Misalnya perilaku terpuji kepada Allah. Apa contohnya? 1, bola. 2, pintar. Sudah selesai? Mirza jangan ditutup namanya. Mirza Anugrah. Benar itu namanya Mirza Anugrah? Mirza Anugrah. Tambah R. Anugrah. Tambah R. Mirza Anugrah. Oke, dulu baru R. Kita kalau sudah selesai, kita doa sudah belajar ya. Sudah? Sekarang doa sesudah belajar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin sampai sini dulu pelajaran kita tema 3 hari ini. Minggu depan Ibu lanjutkan kembali. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.